Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat serta karunia-Nya. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semuanya bisa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, di hari Ahad, kami bisa menjumpai Anda dalam acara Bincang Santai, yang insya Allah setiap pekannya kami akan menemani Anda, menemani pagi Anda dengan tema-tema yang sangat menarik, unik, dan insya Allah mencerdaskan. Baik, pemirsa sekalian, dan insya Allah di ruang studio kami telah hadir narasumber kita yang insya Allah setia mendampingi kita semuanya, mendampingi Anda semuanya, yang insya Allah akan membahas satu tema yang cukup menarik. Benarkah Soekarno memiliki madhab sendiri? Dan insya Allah akan dibahas secara lugas, tuntas, dan insya Allah secara cerdas oleh narasumber kita. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan insya Allah kita hari ini bincang santai. Yang pertama ba'da Aid, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz kemarin sholat Id di mana, Ustaz? Di Mekah. Di Mekah, Masya Allah. Ya. Dan kemarin di Indonesia nih ada sempat ramai, Ustaz, waktu ba'da sholat Id di medsos nih. Salah satunya adalah ada sekelompok masyarakat lah, kita sebutkan seperti itu aja, yang sholat Idnya itu jarang-jarang, Ustaz, ya. Padahal sekarang sudah nggak musim pandemi lagi gitu kan. Terus ada akhwat atau perempuan yang di depan juga. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena ganjil menurut timbangan fikih orang Indonesia ya. Entah mungkin kalau ada fikih yang lain yang Ustaz nanti akan menjelaskan. Lalu berikutnya di statement akhir mengatakan, lah ini madhabnya Soekarno katanya gitu, Ustaz. Gitu kan? Nah, baik Ustaz, kita lihat dulu dalam kacamata fikih ya, yang 4 madhab ya. Apakah dibenarkan, apakah ada ajarannya sholat Idul Fitri renggang, padahal bukan masa pandemi lagi, tidak ada madorot lagi di situ. Lalu ada perempuan juga yang berada di depan, dan secara umum ganjil gitu menurut ukuran kebiasaan sholatnya orang Indonesia. Nah, silakan Ustaz, bagaimana menurut pendapat Ustaz? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, memang ini fenomena unik ya, yang selalu timbul tenggelam keunikan di Indonesia ini. Ya, habis muncul keunikan dukun, tiba-tiba muncul keunikan politikus. Nah, ini lagi keunikan kiai. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi kacamata fikih ya, orang yang memiliki statement itu menunjukkan ketidakmapanan dia di dalam berfikih, dan dangkalnya dia di dalam pengenalan terhadap mazhab, penguasaan terhadap mazhab, dan mazhab itu bisa terjadi itu kayak apa. Ini dangkal sekali. Apalagi kalau kita sudah bicara masalah fikih. Mata fikih, meskipun kita tidak membatasi pada imam 4, yaitu Abu Hanifah dengan mazhabnya Hanafi, terus kemudian Imam Malik ibnu Anas dengan mazhabnya Maliki, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i dengan mazhabnya Asy-Syafi'i, dan juga Ahmad ibnu Hanbal dengan mazhabnya Hambali. Ini satu proses ya, proses panjang melalui
penggodokan kapabilitas, akseptabilitas, dan akuntabilitas, dan tidak kalah pentingnya adalah otoritas. Itu. Sekarang ada nggak 4 itu di dalam pribadi yang dikatakan orang itu memiliki mazhab? Oke. Oleh karena itu, di dalam Islam itu tidak semua orang boleh ijtihad dan tidak semua ijtihad itu nggak boleh. Artinya ijtihad itu masih terbuka lebar di dalam koridor tertentu, yaitu bagi orang yang memang capable, bagi orang yang memenuhi syarat. Makanya mujtahid itu ada sifatnya mutlak, ya. Ada yang sifatnya khusus, yaitu yang sifatnya muqayyad, terbatas. Spesialisasi tertentu, umpamanya dia profesor doktor ahli di dalam masalah ekonomi Islam. Dia profesor doktor ahli di dalam bidang pendidikan agama Islam. Beda dengan ulama-ulama yang ada. Dan intinya di dalam masalah fikih ini kita tidak boleh meninggalkan sanad. Apalagi al-isnadu minad-din, sanad itu bagian agama. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, waspadalah terhadap pendapat yang kalian tidak memiliki imam sebelumnya. Nah ini ya, itu soal kaitannya dengan madhab, fikih, wabil khusus, dan apa itu madhab. Tayyib. Sekarang kita perlu cairkan madhab itu apa sih sebetulnya. Madhab itu kan dari kalimat dhahaba. Kemudian masuk ke dalam isim dhorob madhab, yaitu tempat berjalan. Oleh karena itu orang bermadhab itu hanya menjadikan madhab itu sebagai jalan. Tujuan utama apa? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Makanya madhab itu hanya sebagai alat, hanya media, diambil kaedahnya, kaedah ijtihad terutama, usul fikihnya, kawaid-kawaidnya, untuk supaya bisa menyelam ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak benar juga ini orang yang fanatis. Karena madhab itu bukan agama. Ya. Tapi madhab itu hanya sebagai media sarana untuk memahami agama. Karena agama itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, tuh. Nah, kalau memang kita sudah memiliki pengertian seperti itu, jadi orang yang fanatis madhab itu setelah ibaratnya setelah nemu jalan enak, lempeng, halus, ternyata tidur di jalan, bukan dilanjutkan untuk sampai pada tujuannya. Itu kesenangan jalannya dia. Wah, jalan ini bagus, lebar, halus. Karena tertarik dengan tampilan jalan yang begitu bagus, bukan dilanjutkan untuk sampai tujuan yaitu Al-Quran dan Sunnah, malah berkutat muter-muter pada tempat itu saja, nggak nyampe-nyampe. Leyeh-leyeh di jalan. Gitu. Iya, itu. Ya. Masya Allah. Dan selanjutnya Ustaz, yang statement yang cukup menarik gitu, menyebutkan madhab Soekarno. Ustaz, ya. Nah, dengan tidak bermaksud mendowngrade jasa-jasa beliau sebagai pendiri bangsa Indonesia ya, sebagai bapak bangsa Indonesia, pejuang revolusi Indonesia yang membawa orang bangsa Indonesia dari alam keterjajahan menjadi kemerdekaan. Namun ketika dikaitkan dengan madhab fikih ini ada semacam kerancuan saja. Menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Ya, kita memang sepakat bahwa founding father kita adalah Soekarno, Hatta, dan masih juga banyak perintis negeri ini. Tetapi kalau kita membaca 2 buku beliau di bawah bendera revolusi ini, yang jilid pertama ini lebih pada mengungkapkan jati diri, pemikiran, gagasan Soekarno sebelum kemerdekaan. Makanya buku ini hampir kita bisa katakan memuat pemikiran, gagasan, dan ide-ide Soekarno sebelum
kemerdekaan tahun 1945. Nah, jilid yang kedua ini memuat ide gagasan Soekarno kaitannya dengan politik, ya, terus kemudian kekuasaan dan bernegara. Itu setelah beliau menjadi presiden. Oke. Nah, kita coba mengangkat sedikit dari isi kitab ini, ya, yang sudah saya baca selintas 2 buku ini. Apakah benar Soekarno itu memiliki madhab sendiri? Ataukah di sana ada wacana lain? Ya, kalau kita membahas dari judul surat-surat Islam dari Ende, dari Insinyur Soekarno kepada A. Hasan, ya, Tuan A. Hasan, guru Persatuan Islam Bandung. Ya. Sebagai tokoh Persis, Ormas Persis. Ya. Jadi, dan perlu diketahui beliau sangat menghormati, menjadikan dia betul-betul sebagai guru spiritual dan guru rujukan. Coba perhatikan surat ini, ya. Pada ini hari, ini bahasanya beliau asli, ya, tidak dirubah. Meskipun ini cetakan tahun 2005, dicetak setelah reformasi, tapi masih dibakukan bahasa asli Bung Karno itu. Pada ini hari, semua buku dari anggitan saudara yang ada pada saya sudah habis saya baca. Karena tidak ada kesibukan dan bahkan beliau menjalani pengasingan di ND ini yang sangat menjenuhkan. Sehingga dia membutuhkan suplai buku-buku yang bisa menyirami pemikiran dia, menggugah gagasan-gagasan dia. Saya ingin sekali membaca lain-lain buah pena saudara dan ingin pula membaca Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Nih, berarti di sini Soekarno itu nggak punya madhab. Ya, Soekarno itu bahkan dia itu bermadhab di dalam fikih adalah madhabnya Abu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan sumber keislaman dia itu dari Sahih Bukhari dan Muslim yang sudah tersalin dalam bahasa Indonesia atau Inggris karena beliau tidak bisa bahasa Arab. Itu. Masya Allah. Saya perlu kepada Bukhari atau Muslim itu karena disitulah diimpunkan hadis-hadis yang dinamakan sahih. Padahal saya membaca keterangan dari salah seorang pengenal Islam bangsa Inggris bahwa di Bukhari pun masih terselip hadis-hadis yang lemah. Nah, ini dia hanya mendapat berita, mendapatkan satu pengkhabaran. Ya, kalau seandainya orang Inggris ini yang memberikan informasi kepada Soekarno tentang masalah adanya hadis yang lemah, itu maklum itu orientalis. Ya, oke. Padahal saya membaca keterangan dari salah seorang pengenal Islam bangsa Inggris bahwa di Bukhari pun masih terselip hadis-hadis yang lemah. Dia pun menerangkan bahwa kemunduran Islam, kekunoan Islam, ya, kekunoan Islam, kemesuman Islam, ketahayulan orang Islam banyaklah karena hadis-hadis lemah itu. Tuh. Dan itu dia berpikir, dia mencerna, dia nggak mau taklid. Ketika dia mendapatkan kebenaran, maka itu dia akan pakai. Itulah ciri daripada Bung Karno. Itu jati diri Bung Karno, tidak ada ta'assub. Ya. Oke. Yang sering lebih laku dari ayat-ayat Al-Quran. Dan betul. Ya, ternyata nggak sekarang, nggak dulu. Orang itu lebih melariskan hadis-hadis dhaif dan palsu ketimbang Al-Quran. Orang lebih senang memasarkan hadis lemah dan palsu. Saya kira anggapan ini adalah benar. Berapa besarkah kebencanaan yang telah datang pada umat Islam dari misalnya hadis yang mengatakan bahwa dunia bagi orang Serani, akhirat bagi orang Muslim.
Atau hadis bahwa 1 jam bertafakur adalah lebih baik daripada beribadat 1 tahun. Atau hadis bahwa orang-orang yang mukmin harus lembek dan menurut seperti unta yang telah ditusuk hidungnya. Dia nggak tahu itu kesimpulan beliau ya. Dan adakah persatuan Islam sedia sambungkannya Al-Burhan? Pengetahuan saya tentang WIT masih kurang banyak dan seterusnya. Dan dia ngirim surat lagi yang Masya Allah masih ke Hasan juga. Iya masih ke beliau. Saya sayang belum ada Bukhari dan Muslim yang bisa baca. Betulkah belum ada Bukhari bahasa Inggris? Masya Allah. Jadi berkali-kali beliau itu penasaran isinya Imam ini Sahih Bukhari. Pengen sekali baca Sahih Bukhari. Subhanallah. Coba kalau ketika itu ada yang bisa memberikan buku itu sesuai dengan kepenasarannya, maka mungkin Soekarno akan lebih alim dan manusia alim di Indonesia ini. Saya pentingkan sekali pelajaran hadis oleh karena menurut keyakinan saya yang sedalam-dalamnya, sebagai yang sudah saya tuliskan sedikit di dalam salah satu surat saya yang terdahulu, dunia Islam menjadi mundur oleh karena banyak orang jalankan hadis yang dhaif dan palsu. Ya. Karena hadis-hadis yang demikian itulah, maka agama Islam menjadi diliputi oleh kabut-kabut kekolotan, ketahayulan, bid'ah. Sudah mengatakan kata bid'ah juga ya. Iya. Jadi enggak seperti orang sekarang. Orang ngomong bid'ah sedikit aja langsung dituduh Wahabi. Orang sekarang ini menyoal, memedar hal-hal yang bid'ah langsung ditembak Wahabi. Bukan hanya Wahabi, Wahabu, bahkan ditingkatkan lagi Wahaboi, kan gitu. Coba, kalau begitu Soekarno Wahabi gitu. Tuh, ya. Ya, anti-rasialisme, rasionalisme, dan lain-lain. Padahal tak ada agama yang lebih rasional dan simplistis daripada Islam. Masya Allah. Seorang Soekarno tokoh besar mengakui hal itu saja. Iya. Jadi kalau kita mendasarkan dari tulisan ini, dari curahan hati ketika beliau di pengasingan menunjukkan bahwa Soekarno itu tidak memiliki mazhab. Bahkan keinginan beliau untuk memperdalam ilmu Islam sesuai dengan Islam yang datang dari sananya, dari Arab, dari Sahih Bukhari dan Muslim, merupakan cita-cita paling besar. Bahkan ini dilakukan berkali-kali oleh beliau. Ya. Dan ini juga penting saya sampaikan biar clear juga bagaimana sekarang beliau bersikap terhadap Saudi. Ya. Ini menarik sekali sorotan beliau yang di mana banyak tokoh-tokoh Islam yang tidak punya keseriusan di dalam belajar sejarah. Bagaimana kita punya kiai-kiai dan ulama tajwid, tetapi pengetahuannya tentang sejarah umumnya nihil. Karena sejarah itu penting. Sejarah itu adalah jati diri bangsa. Dan beliau bagaimana mengungkapkan pentingnya bersejarah di sini. Itu. Makanya kalau kita membaca sejarah manapun yang ditulis oleh pribumi atau ditulis oleh orang-orang lokal, itu tidak sekualitas yang ditulis oleh orang-orang barat. Gitu. Meskipun tidak utuh ya, di sini patahan-patahan itu mereka bisa menyambungkan secara ilmiah dan sesuai dengan data. Di sini kalau ada patahan-patahan sejarah itu disambung dengan legenda, mitos, khurafat ya. Sambungan-sambungan yang sangat-sangat tidak logis ya. Ini kondisi yang ada yang pada diri Soekarno. Bagi saya lagi di halaman 338 dari buku di bawah bendera revolusi jilid pertama. Bagi saya pribadi buku ini bukan sahaja satu ikhtiar ekonomi, tetapi adalah pula suatu pengakuan, ya, ia adalah menggambarkan kebesaran Ibnu Saud. Jadi dia ternyata mendapatkan buku tentang sejarah Saudi dan Ibnu Saud itu bagaimana dan Wahabisme begitu rupa
mengobar-obarkan elemen amal perbuatan begitu rupa hingga banyak kaum tafakur dan kaum yang mengeramatkan Husain dan yang lain-lainnya akan kehilangan akal nanti sama sekali. Masya Allah. Ya. Jadi dia di sini mengkritisi bagaimana Sayyid, bagaimana Habib itu beragama secara tidak benar. Ya, hanya kultus, hanya mengembari berbagai macam hal yang sifatnya khurafat. Ini dikritisi banget. Apalagi kalau kita membaca Islam Sontoloyo. Tulisan beliau, gagasan Islam Sontoloyo. Juga di buku ini. Yaitu. Nah, yang lebih menarik lagi ini. Ya, bagaimana dia berkomentar tentang masalah Saudi dan mereka menganggap Wahabi tersebut. Cobalah membaca, renungkan. Nah, dari mulai ini, kalau kita kecualikan pusat kecil sebagai dia mengkritisi tentang Imam Bonjol dan yang lainnya, akhirnya gini, cobalah membaca, renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme itu. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang terbesar, ia punya kemurnian. Kita mengetahui jasa Wahabisme terbesar, ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni asli sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai di zamannya Muhammad. Kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotoran 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Inyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti terjadi dan bukan murni asli saja. Kurang apa ini orang-orang, ya? Udara padang pasir juga angker, juga kering, juga tak kenal ampun, juga membakar, juga tak kenal puisi. Tatkala Wahabisme begitu juga, ia pun angker, tak mau mengetahui kompromi dan rekonsiliasi. Ia pun tidak kenal ampun. Leher manusia ia tebas. Kalau leher itu memikul kepala yang otaknya penuh dengan pikiran bid'ah dan musyrik dan kemaksiatan. Otak-otak yang isinya cuma syirik, bid'ah, tahayul, khurafat, itu memang patut untuk dihilangkan, kata Soekarno, kan gitu. Pantas untuk dipotong. Gitu. Iya, itu. Jadi dari kesimpulan sedikit bacaan kita ini menunjukkan bahwa bagaimana Soekarno itu, Bung Karno itu orang yang memang Masya Allah ya, memang pembaca, memang berpikir, memiliki gagasan, manusia besar, ya manusia dunia. Manusia ya, global. Global, bukan manusia lokal. Dan yang tidak kalah pentingnya, keislaman beliau adalah keislaman yang berpijak pada pemikiran dan gagasan Hasan. Dan juga Muhammad Nasir juga. Masya Allah. Ya. Dan selanjutnya Ustaz, seberapa intensif beliau berkomunikasi secara ilmiah lah, berkorespondi secara ilmiah antara Bung Karno dengan Ustadz Hasan ini Ustaz? Ya cukup intensif, bahkan ada bukan hanya sekedar surat menyurat, ada dialog langsung. Sempat bertemu. Sempat bertemu, dialog langsung dengan. Bahkan ada buku sendiri yang membukukan tentang dialog Soekarno dengan Hasan. Nanti kapan-kapan kita bedah ini insya Allah. Bagaimana ketika pertemuan antara Soekarno dengan Hasan, dia belak-belakan, dia ingin mengenali betul-betul Islam yang sebenarnya itu kayak apa, gitu loh. Yang sekarang ini ditutup-tutupin, seakan-akan itu adalah sesat, seakan-akan itu salah, seakan-akan tidak berhak untuk hidup di NKRI dan bertentangan dengan pemikiran NKRI ini. Lah kalau orang yang mengatakan seperti itu pastinya kurang begitu mendalami, memahami pemikiran dan gagasan Soekarno, apalagi sekarang kayak yang ada di dalam buku di bawah bendera revolusi 2 jilid ini. Ya. Masya Allah. Dan intinya pemikiran Soekarno yang demikian progresif, berkemajuan gitu ya,
terus ada unsur-unsur pembaharuan dalam Islam tentu tidak lahir begitu saja, Ustaz. Pasti beliau ini kan muncul dari adanya stimulus dari guru hebat, salah satunya Ustadz Hasan ini, dan kita ketahui Ustadz Hasan ini adalah tokoh pembaharuan ya di Indonesia ya, yang membawa pencerahan bagi kalangan kaum muslimin di Indonesia ya. Lalu berikutnya, namun saat ini seolah-olah tokoh-tokoh atau orang-orang yang berpemikiran pembaharuan Islam ini gak punya saham dalam membangun NKRI, seolah-olah dulu kemana aja sekarang katanya berkoar-koar, padahal ya tokoh-tokoh seperti ini kan banyak dulu, termasuk Soekarno juga kan. Jadi sekarang kita tidak membangun pemikiran antitesa ya, kita tidak juga membangun pemikiran serba perlawanan, tetapi kita menemui suatu kenyataan. Di sini baik itu lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan juga lembaga dakwah kaum muslimin ini kurang sekali mengangkat pemikiran, gagasan, serta ideologi tokoh-tokoh Islam. Ya, ini peran kita sebetulnya. Kita tidak bisa sekarang ini hanya menyalah-nyalahkan orang lain. Kita tidak bisa juga hanya sekedar berkomentar, tapi kita harus, kata Soekarno di sini, harus bisa menjadi alat sejarah. Kan gitu. Bagaimana? Kita yang berbicara, kita yang menentukan arah, kita yang sekarang ini mencoba untuk memedar. Ya. Bagaimana sekarang ini pemikiran Muhammad Nasir, bagaimana sekarang ini pemikiran Agus Salim, bagaimana sekarang ini pemikiran tokoh-tokoh Islam yang lainnya, Masya Allah. Ya. Kita di samping juga sekarang memedar pemikiran-pemikiran ulama-ulama besar yang ada di Jazirah Arab, kita juga. Ya. Perlu juga. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, itu pemikirannya hampir tenggelam di benak kaum muslimin. Ya. Terus kemudian Ahmad Khatib Al-Minangkabau, Haji Rasul, Hamka. Ya. Ini semuanya anak-anak kita yang sekarang duduk di SMP, SMA mungkin tidak mengenali secara utuh siapa mereka itu. Jangan-jangan nama aja juga nggak kenal. Nggak kenal juga. Itu kan gitu. Ya. Apalagi ulama-ulama seperti Syekh Yasin Al-Padangi, ya, yang ada di Mekah sana, ya. Ini semua mereka adalah tokoh-tokoh agama yang hebat, yang kapabel. Coba sekarang Syekh Yusuf Al-Makassari, ya, yang dielulukan oleh orang Afrika. Sekarang mana penuturannya di kalangan kita? Di sejarah kita, di anak-anak kita. Makanya betul kata Bung Karno, jadilah sebagai alat sejarah. Gitu ya. Itu ya. Nah, khusus Hasan ini memang meskipun awalnya beliau datang ke Indonesia ini kan bukan tujuannya untuk berdakwah. Awalnya dia itu diajak saudaranya berdagang di Indonesia, datang dari Tamil sana kan gitu. Kemudian setelah dia di Surabaya, ketemulah orang-orang yang berpemikiran maju, progresif. Termasuk adalah Persis ini kan gitu. Awalnya Persis ini kan didirikan oleh orang Padang, ya, itu orang Padang. Sekumpulan orang Padang. Iya, orang Padang ini melakukan kumpul-kumpul, membahas satu pembahasan, ya. Di antaranya kalau nggak salah namanya Pak Hashim, ya, itu. Iya. Nah, akhirnya ketika Hasan ini diajak berdagang oleh saudaranya untuk kulaan kain ke Bandung, ketemulah orang-orang ini. Salah satunya Haji Fakih Hashim itu. Iya, Fakih Hashim itu, maaf ya, Fakih Hashim itu. Nah, dari sinilah akhirnya dia itu bergesekan pemikiran, berdialog, belajar. Dan akhirnya menjadi tokoh Persis. Bahkan menenggelamkan tokoh-tokoh aslinya gitu kan gitu. Dan mereka memang, beliau adalah mujaddid. Walaupun level Indonesia, reformis level Indonesia. Mengubah pemikiran keislaman ada di Indonesia itu. Yang
gagasan, pemikiran, bahkan sejarah Hasan sendiri pun tenggelam di kalangan kaum muslimin. Gitu, kan gitu. Yang Soekarno aja mengagumin, ya. Begitu juga sekarang Muhammad Nasir. Bagaimana dikagumi oleh seluruh dunia. Bahkan mendapatkan penghargaan hadiah dari King Faisal, kan gitu. Dan dunia juga bagaimana menghormati Muhammad Nasir. Juga begitu, sekarang sayup-sayup hampir hilang. Itu. Nah, inilah kewajiban kita untuk mengajarkan kembali sosok-sosok yang berjasa di negeri ini, yang menentukan arah pembangunan, arah bangsa, arah umat, dan arah agama. Ya, Allah a'lam. Dan kita diskusi dan dialog kita pagi hari ini tentu untuk meluruskan ya, supaya ketika ada yang orang mengatakan kita ikut madhab Soekarno, sehingga kita bisa mendudukan Soekarno sesuai dengan makomnya saja, sesuai dengan porsinya. Dan satu hal yang cukup menarik. Nah, Soekarno sendiri kan, Bung Karno maksudnya, mengatakan bahwa jas merah jangan suka melupakan sejarah lah, intinya kan seperti itu. Nah, bagaimana dalam dunia pendidikan nih konteksnya Ustaz, supaya bangsa kita ini jangan sampai melupakan sejarah tadi, jasa para tokoh-tokoh kita ya, para pendiri bangsa kita, baik dari militer, dari pemikir, ilmuwan dan ulama dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kewajiban para pendidik, lembaga pendidikan untuk bisa mengembalikan hal ini gitu? Saya berpendapat untuk supaya sejarah Islam dan juga tokoh-tokoh sejarah Islam yang berpengaruh di Indonesia ini harus menjadi arus utama materi dan konten ini pembelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah. Tidak ada pilihan itu. Bahkan sekarang ini lembaga-lembaga Islam, pesantren dan yang lainnya harus menjadikan mata pelajaran utama pelajaran sejarah Islam. Bukan hanya sekarang sejarah nasional, itu penting untuk dipelajari. Bukan hanya sekarang ini sejarah umum, itu juga penting dipelajari. Tapi lebih penting daripada itu semua adalah sejarah Islam. Ya. Dan cukup menarik, pada tahun 2002 kalau tidak salah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan buku panduan tentang sejarah umat Islam Indonesia. Dan itu cukup komprehensif dan cukup bisa menjadi panduan pembelajaran dari kita awali mungkin SMP, SMA, perguruan tinggi. Kalau ketinggian mungkin SMA sama perguruan tinggi. Itu harus. Jadi tidak hanya sekedar kita cukupkan materi umum, sejarah umum. Sejarah nasional itu penting, tetapi ada secara spesifik mengajarkan sejarah Islam. Dengan cara ini, kita jadikan sejarah Islam menjadi arus utama mata pelajaran sejarah, insya Allah kita akan bisa memulihkan hal itu. Masya Allah. Dan selanjutnya Ustaz, di dalam dunia pendidikan ya, khususnya dunia pendidikan Islam itu kan ada pelajaran sirah ya, sirah nabawiyah, sirah sahabat gitu ya. Bisa nggak suatu saat nanti sirah para ulama juga gitu ya, maksudnya kisah-kisah para ulama, biografi para ulama termasuk yang lokal Indonesia ini di kita pedar gitu di sekolah. Harusnya seorang guru sejarah harus bisa mengonektingkan antara tokoh sejarah Jazirah Arabia dengan Indonesia. Contoh, ketika seorang membahas kitab Umdatul Qari ya, ini apa? Maaf ya, bukan ini Syarah Sahih Bukhari ya. Itu karya Badruddin Al-Aini ya. Itu kan lahir pada atau wafat pada tahun 1455. Oh, ini kan zaman Wali Songo ini kan gitu. Nah, ini kita kaitkan. Masa beliau hidup ini ternyata masa hidupnya Wali Songo. Bahkan yang paling awal yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim gitu. Contoh aja ketika kita membahas tentang masalah Umar bin Abdul Aziz. Kan ternyata kiprahnya Umar bin Abdul Aziz itu sampai Indonesia. Bagaimana dia itu berkirim surat kepada Raja Sriwijaya. Terutama yang kedua Indrawarman yang akhirnya masuk Islam. Begitu juga ketika kita membahas masalah Muawiyah ibn Abi Sufyan.
Coba kita kaitkan dengan Ratu Simo, ya, yang Raja Jawa itu yang disinyalir oleh Hamka sudah masuk Islam, bagaimana bersurat dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dari sinilah kita itu akan bisa menghangatkan kembali bersejarah. Baik itu sejarah Islam secara umum yang mengkaitkan sejarah dari Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, sampai akhirnya ke Indonesia. Jadi memang total history dalam konteks kita itu kalau membahas sejarah tidak parsial itu penting. Dan sosok-sosok guru sejarah itu seperti ini itu perlu. Oleh karena itu peningkatan kompetensi guru sejarah itu suatu hal yang niscaya. Mutlak. Nggak bisa. Dan bahkan kata Ibnu Khaldun itu, Masya Allah, sejarah itu ilmu madhab yang paling bergengsi. Cukup menarik. Iya, karena semua ilmu butuh sejarah. Tapi sejarah tidak selalu membutuhkan semua ilmu. Sekarang contoh aja, kita bisa mempelajari tafsir Al-Quran secara baik tanpa mengetahui sejarah. Bagaimana dia akan bercerita tentang Zulkarnain? Bagaimana dia akan bercerita tentang Ashabul Kahfi, Qisasul Anbiya, kaum Samud, kaum Ad, itu Fir'aun dan Musanya, itu kan sejarah semuanya. Ya, Wallahu a'lam. Dan kalau kita tarik lagi tadi, Ustaz, bagaimana pemikiran Bung Karno dan Ustadz Hasan di Indonesia, di luar sana kan ketika itu di Jazirah Arab tengah terjadi peristiwa pan-islamisme, ya Ustaz, ya, gerakan keislaman yang dimotori oleh para pemikir-pemikir di Timur Tengah seperti ada Jalaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh. Apakah ini juga ada connectingnya, Ustaz? Ada relasi antara dua pemikiran mereka? Beliau termasuk pengagum berat, ya, Muhammad Abduh sama Jamaluddin Al-Afghani. Di dalam buku ini sangat jelas sekali. Di bawah bendera revolusi jilid pertama. Bagaimana beliau itu sekarang menetapkan gagasan beliau tentang pendidikan kepada Muhammad Abduh, politik kepada Jamaluddin Al-Afghani. Terlepas dari plus minus kekurangan beliau, bahwa memang pada zamannya kedua sosok ini adalah menjadi guru besar, menjadi guru bangsa, mengilhami banyak pemikir-pemikir Indonesia sebelum kemerdekaan tentang masalah keislaman. Ya, ambil contoh aja bagaimana Haji Rasul terpengaruh dengan dua sosok ini. Begitu juga Ki Haji Ahmad Dahlan. Sampai kedua tokoh ini dituduh Wahabi karena mencoba untuk menyebarkan pemikiran dua tokoh ini di Indonesia. Jadi tolong dicamkan, tidak sama sekali Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Ki Haji Ahmad Dahlan itu dituduh Wahabi karena dia itu sering mengutip pemikiran Muhammad bin Abduh. Muhammad Abduh. Bukan Muhammad ibn Abdul Wahab, tidak. Ya kan gitu. Bahkan kalau kita membaca Ayahku yang ditulis oleh Hamka yang menceritakan tentang Haji Rasul, beliau dituduh Wahabi dengan 15 delik. Kan gitu. 15 itu. Ya, diantaranya usolli, diantaranya sholat di lapangan atau tidak, diantaranya awal Ramadan pakai hisab atau ru'yah, ya. Itu ada 15 poin. 15 aduan. Iya, 15 aduan ya. Itu. Dan beliau tetap istiqomah, beliau tetap eksis, beliau tetap berpegang teguh dan sabar tabah di tengah berbagai macam gelombang tersebut, dan itulah seorang ulama. Wallahu a'lam. Dan selanjutnya Ustaz, relasi pemikiran antara Bung Karno, Ustadz Hasan itu dengan para pemikir Timur Tengah itu kan lewat karya tulis di majalah Al-Manar, Ustaz, ya. Dan majalah ini emang waktu itu sampai juga ke Indonesia dan banyak dibaca juga, ya Ustaz. Iya. Bukan hanya sekedar sampai, bahkan Al-Munir ini menjadi bacaan utama para tokoh Islam di Indonesia. Al-Manar apa Al-Munir? Al-Manar. Kemudian ada lagi Al-Munir, ya Ustaz. Iya, kemudian diadop pemikiran-pemikirannya atau diulas lagi di dalam Al-Munir. Yang ini diterbitkan oleh Haji Rasul, kan gitu. Al-Munir, yang Al-Munir ini nanti tulisan-tulisan Haji Rasul yang juga hasil kutipan dari Al-Manar itu banyak mengilhami pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan ketika ketemu dengan Haji Rasul, Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri
mengizin kepada Haji Rasul akan menerjemahkan buku-bukunya, karyanya termasuk Al-Munir ke dalam bahasa Jawa. Masya Allah. Baik, ini Masya Allah sangat luar biasa ternyata para tokoh besar sekali Bung Karno. Intinya di zamannya sudah memiliki pemikiran yang progresif. Terus berpikir bagaimana Islam ini harus terbuka. Ya, Islam yang harus tidak maju, kalah gitu pentingnya saja. juga ini kelebihan Bung Karno, ya. Dia itu kalau ingin tahu pemikiran itu tidak mengambil dari sumber kecuali primernya. Kalau dia ingin tahu Islam, dia akan mengutus peneliti ke Mekah Madinah. Kalau ingin dia tahu tentang masalah komunis, dia mengutus peneliti ke Soviet, ke Cina, dan seterusnya. Sehingga dia itu mendapatkan gambaran yang real, gambaran yang sekarang sebenarnya bukan sebagian orang sekarang ingin tahu Islam ngambilnya ke sebelah sana. Itu nggak nyambung akhirnya dapatnya. Ke orientalis ya Ustaz. Iya, itu ya Allah. Dan terakhir Ustaz, sosok Bung Karno ini yang dikatakan punya madhab ya. Ternyata ya beliau ini seorang pembelajar sejati ya Ustaz ya. Seorang pembelajar sejati, ya penulis, pembaca juga, pemikir juga ya beliau ini Ustaz ya. Nah, bagaimana nih sosok beliau ini saat ini supaya dijadikan sebagai semacam inspirasi lah bagi kalangan muda saat ini. Sehingga orang yang banyak bacanya, banyak berpikirnya, banyak diskusnya itu tentu akan bisa melahirkan satu gagasan-gagasan yang lebih progresif dan cerdas. Iya, kayaknya para pemuda, remaja dan yang lainnya harus membaca buku dua ini, terutama pada satu tema yang judulnya menarik, banyak berbicara juga banyak bekerja. Masya Allah. Itu. Jadi tidak selamanya diam itu emas kata dia kan gitu. Ya. Dan subhanallah ya, gagasan beliau itu memang mencerahkan. Contoh aja bagaimana beliau itu menggambarkan satu persatuan dengan berbagai macam perbedaan dan juga pemikiran-pemikiran yang kontra, yang saling bertusukan. Tapi akhirnya bisa bersatu. Dia gambarkan di buku Revolusi ini ya, di bawah bendera revolusi ini satu kasus ketika dia datang ke Ragunan kan gitu. Di sana dia masuk dalam kondisi hujan, ditemukanlah landa yang sedang kedinginan, satu dengan yang lainnya mendekat tetapi terhalang dengan bulu-bulu yang berduri. Ketika mendekat ketusuk, ya merenggang lagi, mendekat ketusuk. Tapi akhirnya lambat laun ternyata menemukan bentuk paling ideal untuk mencari satu dengan yang lainnya kehangatan. Karena memang persatuan itu kehangatan, bergaul itu untuk cari kehangatan. Makanya betul kata Ibnu Hazm, bergaul itu seperti memanggang diri di depan api. Jangan terlalu dekat masuk akhirnya kebakar, jangan terlalu jauh akhirnya nggak anget-anget, sedang-sedang saja. Ini juga begitu. Jadi ternyata hewan saja itu dengan berbagai macam perbedaan prinsip bisa tidak saling memaksakan ya kepada pemikirannya, bisa bersatu, bisa mendekat, bisa menghangat dan tidak saling nusuk itu tadi bulu-bulu yang berduri itu. Masya Allah. Masya Allah. Dan intinya buku dua karya besar Bung Karno ini jilid 1 dan jilid 2 ini di kalangan pesantren, sekolah, kampus, para aktivis intinya wajib untuk diketahui lah intinya untuk dibaca, didiskusikan sebagai satu karya yang saya mencoba besar, untuk baca ini berkali-kali ya. Ternyata Masya Allah, setiap kita membaca ada satu pengetahuan baru. Setiap kita itu mencoba untuk membaca, ada pemikiran yang kita bisa adopsi untuk zaman sekarang. Intinya, apa saja gagasan pemikiran yang ada di buku ini masih banyak yang relevan untuk zaman sekarang. Terutama bagaimana dia mengobarkan semangat kaum muda. Bagaimana dia itu mengobarkan semangat orang-orang supaya tidak taklid. Nah, itu kan gitu. Dan bagaimana dia itu mencoba untuk berislam secara rasional. Ya, bukan Islam dicocok hidung. Itu Masya Allah, itu kan memotivasi, menginspirasi kaum remaja itu ya.
ini ada yang terakhir lagi nih, yang paling akhir ini. Karya besar ini gitu, pemikiran Bung Karno dalam 2 jilid buku, ini salah satunya ya, 2 jilid buku, dan yang lain sebenarnya masih banyak juga. Namun seolah-olah perlahan tenggelam, seolah-olah ya tiada gitu ya. Dan kalau disurvei nih dari 10 anak muda lah gitu ya, kayaknya belum tentu satu orang paham tentang kitab ini atau buku ini gitu ya. Ini kenapa demikian, dan apa kira-kira solusi menurut Ustadz supaya pemikiran Bung Karno ini menjadi satu wacana dialektik lagi yang hidup saat ini gitu Ustadz? Ya, kalau berdasarkan analisa saya, sementara kenapa buku ini tidak begitu dikenal, apalagi isi pemikirannya, karena memang daya baca para remaja dan orang-orang sekarang, hatta yang duduk di bangku kuliah pun lemah. Ya, apalagi baca buku setebal begini itu ya. Kan klip-klip aja ini. Nggak ada gambarnya. Iya, nggak ada gambar kan. Orang itu kalau bisa kan ada Ipin Upinnya. Kayak ensiklopedia banyak gambarnya, laku kalau di perpus saja. Terus kemudian yang kedua, memang kurang dikenalkan di perkuliahan, di sekolahan, di pendidikan, di diskusi-diskusi publik, itu kurang, ya. Yang ada itu hanya kutipan, yang ada hanyalah satu konklusi dari pemikiran Soekarno. Tidak coba sekarang ini ada satu lembaga, ya, yang itu mungkin foundation itu yang memberikan satu tema di bawah bendera revolusi. Itu coba dianyarkan lagi pemikiran ini, dikenalkan, disebarkan kepada remaja, kemudian dibedah di kampus-kampus, di diskusi-diskusi level akademis. Nah, ini akan segar kembali, gitu kan gitu ya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan ini penutup ya Ustaz, bisa disampaikan kesimpulan dan nasihat bagi yang tadi mengatakan bahwa ada madhab fikih Soekarno, dan ya seperti yang kita sudah jelaskan tadi, oleh Ustaz jelaskan gitu ya, bahwa itu tidak ada. Bisa silakan Ustaz diberikan kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini. Ya, dari tema yang telah kita angkat, bahwa apakah Soekarno itu punya mazhab sendiri, maka berdasarkan fakta di bawah bendera revolusi, ya, bahwa sama sekali tidak ada dasarnya statement itu. Bahkan sebaliknya, dalam bidang keislaman Soekarno sering merujuk guru besarnya yaitu Al-Hasan dan menginginkan kembali kepada kitab Sahih Bukhari Muslim. Meskipun saya tidak menemukan data atau belum menemukan data apakah sudah sampai kepada beliau Sahih Bukhari Muslim versi Indonesia atau Inggris. Dan bagaimana diskusi langsung dengan Al-Hasan itu isinya mencoba untuk menggagas, membahas Islam yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan sesuai dengan Arab, sesuai dengan aslinya padang pasir. Ya, yang murni, ya, yang asli, ya. Ini menunjukkan bahwa Soekarno merupakan satu sosok yang mengajak kepada kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mengajarkan kepada kita Islam yang murni, Islam yang asli, sesuai dengan sumbernya yang datang dari Arab sana, dari Jazirah Arab sana. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, dengan demikian, pemuda atau siapapun kaum muslimin, supaya tidak gampang dibodoh-bodohin, tidak gampang kena isu-isu miring, hendaknya kita itu banyak bermajlis, banyak mengkaji, banyak membaca, mencoba untuk merujuk kepada aslinya. Ternyata setelah kita membaca dari sumbernya, apa yang mereka katakan bahwa mazhab Soekarno itu semua adalah kosong, semua adalah lamunan dan fata morgana. Bahkan bisa kita katakan itu adalah statement hoax. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz pada pagi hari ini bisa bermanfaat, mencerahkan, menggugah semangat bagi generasi muda untuk terus belajar, untuk terus membaca, terus berpikir, dan terus dialog tentunya, sehingga kita menjadi insan-insan yang
tidak mudah untuk dibohongi, tidak mudah untuk dibodohi oleh pihak manapun tentunya. Barangkali itu saja pemirsa sekalian, pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda dan kita semuanya. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.